Shalom Bapak Ibu, kembali lagi dengan JJ Bro. Apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera diberkati Tuhan. Bagaimana cara membuat ilustrasi yang dimulai dari Brulit? Karena berbagai kontes kita dapatkan melalui Brulit. Jadi kalau misalnya kita isi lewat Brulit, maka kita bisa mendapatkan kontes-kontes yang dari Prudential. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Anda pilih garis 3 mendatar ini yang di kiri atas namanya burger gitu ya. Kemudian Anda pencet Brulit gitu ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tinggal pilih atau cari tambah prospek gitu ya. Coba Brulis Club. Bentar ya, saya coba. Ini tampilannya harus berdiri ini ya. Nah, ini ada tulisan tambah prospek. Misalnya saya pilih calon gitu ya. Terus kemudian nomor handphonenya 081 11111, contoh gitu ya. Kemudian Anda pilih berhasil janji temu. Kemudian emailnya calon, ini contoh ya, @yahoo.com. Kemudian calon@yahoo.com. Dari ini saya. Nah, terus kemudian alamat rumah, misalnya alamatnya calon Gang 1 nomor 6 contoh, dan nomor 8. Alamat kantor calon Gang 2 nomor 8 contoh aja ya. Terus kemudian tanggal lahirnya kita pilih tahunnya dulu 2000, contohnya 2000. Nah, kemudian agamanya bisa diisi Kristen, nomor KTP-nya 123456789101112 13141516. Ini contoh saja. Status pernikahannya menikah, jenis kelaminnya perempuan gitu ya, tambah prospek. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalnya ada yang perlu dibetulin, tinggal dibetulin. Kalau misalnya betul, tinggal kita pencet ya. Nah, nanti akan muncul data berhasil disimpan. Pastikan koneksi internet kita bagus ya, data berhasil disimpan, kita pencet OK. Kemudian kita pilih Brulit Club ini. Kemudian kita, sebentar saya geser sebentar ya. Nanti akan muncul calon nih ya. Saya lakukan buat proposal. Nah, saat kita mau buat proposal, oke. Kita bisa melakukan menggunakan WiFi ya, atau kita bisa menggunakan. Nah, ini ada dua pilihan, ada gambar satu orang ya, orang itu sendiri, atau gambar yang 6 orang, orang lain ya, kita pilih yang diri sendiri contoh. Nah, saya ingin melakukan pembelian proteksi kesehatan. Nah, proteksi kesehatan ini apa saja? Bisa PPH Plus, PPH Plus Syariah, bisa PSS, PSS Syariah, atau mungkin Cermat. Sedangkan kalau yang proteksi terhadap
kritis dan cacat itu bisa PCB 88 atau CCB 61. Kalau misalnya kita mau pilih proteksi jiwa, ada yang namanya Prucinta, ada yang namanya PGB atau BSGB. Nah, ini saya coba ajukan yang proteksi kesehatan. Saya lanjutkan. Nah, saya akan pilih tradisional, kemudian saya pilih yang syariah, kemudian nama calonnya sudah wanita, bukan perokok, tanggal lahirnya sudah, pekerjaannya contoh agent. Contoh agent. Bentar ya, kadang tampilannya kalau, nah ini agent. Kemudian orang yang menikah, budgetnya katakan mungkin 12 juta. Kemudian kita lihat, kita pilih tahunan, kita lanjutkan. Nah, di sini akan muncul solusi sehat syariah. Kita isi sesuai dengan kebutuhan nasabah, contoh ya. Nah, ini sudah sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kemudian kita lanjutkan. Bentar ya, kadang harus. Nah, kita ditanyai berapa income per bulan, contoh 25-50, kita pencet lanjutkan. Kemudian di sini nanti kita mau pilih yang ya, kita pilih lanjutkan. Ini nggak bisa keluar ya. Nggak bisa tampil. Coba saya tampilkan ke kiri ya. Terus solusi sehatnya mau yang bronze Indonesia contoh ya. Kemudian batas harga kamar yang 1 juta. Ini artinya kalau kita ada dua pilihan, yang 1 juta itu yang aman, yang 3 juta nyaman. Kita pilih yang aman aja. Kemudian plus solusi sehat tidak dipilih, kemudian kita tulis hitung. Berarti bayarnya 4 juta. Murah sekali ya. Jadi, apabila orang ini berusia 20 tahun, untuk manfaat bronze B, perlindungan sesuai tagihan untuk cover Indonesia, 1 kamar isi 1, kamar mandi dalam yang termurah. Sebagai contoh, di sebuah rumah sakit, 1 kamar isi 1, 1,5. Dan ada 1 kamar isi 1, kamar mandi dalam, harga 2 juta. Harus dipilih yang 1,5. Kemudian kita pencet lanjutkan. Kemudian polis apa yang sudah dimiliki nasabah? BPJS. Kita pencet lanjutkan. Kemudian ini ilustrasinya, nah kita bisa kirim email gitu ya. Kita akan kirim email. Nah, kita kirim email bisa. Nah, dengan koneksi internet yang bagus maka akan lebih cepat. Sedangkan apabila koneksi internetnya lambat maka prosesnya juga akan lambat. Tetapi Prudential makin hari makin memperlengkapi dengan kecepatan. Nah, ini kita bisa pilih. Tadi emailnya nasabah, calon, bentar ya, calon@yahoo.com. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Kemudian saya kirim email ke email saya juga. Supaya apa? Saya punya buktinya, kemudian saya kirimkan. Nah, kemudian saya pencet. Ini informasi kita bisa pencet. Nah, ini biaya kamar. 1 kamar isi 1. Di cover 365 hari. Jadi di cover 1 tahun penuh.
dengan 1 kamar tempat tidur, dengan kamar mandi di dalam. Jadi per hari maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun. Luar biasa ya. Plafonnya 1 juta. Artinya gini, kalau misalnya nasabah ini perlu berobat dan masuk rumah sakit di daerah, ternyata 1 kamar isi 1 itu 500.000, maka nasabah ini bisa pindah ke VIP yang harga 1 juta. Tetapi kalau misalnya di Surabaya harganya 1,5, gimana? Nggak masalah. Misalnya harganya 3 juta, nggak masalah. Karena 1 kamar isi 1, kamar mandi dalam, dan yang termurah. Kemudian yang luar biasanya, ICU-nya sesuai tagihan, 150 hari per tahun. Untuk kunjungan dokter umumnya, luar biasa, dan dokter spesialis plus subspesialis itu 2 kali kunjungan. Misalnya pagi datang, sore datang, dicas 2 kali, tetap dibayar sama Bu Denjel. Luar biasa ya, terima kasih sama Bu Denjel. Tindakan bedahnya sesuai tagihan. Aneka perawatan rumah sakit itu misalnya lab, selang, infus, diagnostik, semua di cover sesuai tagihan. Asal pemeriksaannya sesuai dengan diagnosa. Sebagai contoh, dia sakit A, pemeriksaannya tidak ada kaitannya dengan A, maka itu tidak dibayar. Tetapi sakitnya A, pemeriksaannya 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4 ini memang kebutuhan untuk diagnostik penyakit A ini, diagnosa penyakit A ini, maka dibayar. Untuk ambulan dari rumah ke rumah sakit, untuk perawatan juru rawat, misalnya nasabah ini stroke dan harus dirawat di rumah, maka untuk terapi, untuk perawatan oleh suster itu bisa 120 hari per tahun, jadi kurang lebih 4 bulan. Kemudian biaya fisioterapi, lain lagi, biaya terapi okupansi, terapi bicara. Nah, luar biasa biaya pendamping, maka nasabah ini bisa mendapatkan fasilitas apabila dia ditemani oleh keluarganya, maka dia bisa mendapatkan fasilitas biaya pendamping 650.000 untuk apa? Untuk beli makan, atau untuk beli sewa ranjang apabila ruangannya memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya nggak bisa. Kemudian perawatan sebelum dan sesudah rawat inap sesuai tagihan. Nomor 13, bedah rekonstruksi payudara juga sesuai tagihan. Ini dikarenakan karena sakit atau karena kecelakaan. Bedah rekonstruksi wajah juga sama. Biaya pergantian donor pihak ketiga. Artinya gini, kalau misalnya nasabah ini mendapatkan donor mungkin ginjal, atau mungkin jantung, atau mungkin sumsum tulang belakang, atau paru-paru, dan organ penting, maka untuk pengangkatan organ penting dari pendonor ini bisa di-cover sampai penutupannya. Tetapi kontrol selanjutnya tidak di-cover. Manfaat santunan harian rawat inap apabila ternyata sudah dibayar sama asuransi kantor atau asuransi dari Kemenkes, maka dia bisa dapat santunan 1 juta per hari. Apabila bisa menunjukkan fotokopi legalisir, surat keterangan dokter, form klaim, dan lain sebagainya. Luar biasanya untuk perawatan kecelakaan, darurat karena kecelakaan biasanya nggak perlu nginep, itu pun bisa di-cover, tapi harus 48 jam. Misalnya hari ini sakit kecelakaan, besok berobat masih cover. Tapi hari Senin sakit, hari Sabtu baru berobat, nggak bisa di-cover karena sudah lebih dari 48 jam. Biaya rawat darurat lanjutan untuk kecelakaan, jadi apabila kontrol bisa di-cover 30 hari. Kemudian apabila juga ada bedah rawat jalan, contoh udun, atau mungkin ada abses, atau mungkin ada yang perlu sayatan, maka sebelum dan sesudahnya pun di-cover, dan tindakan bedahnya pun di-cover, meskipun tidak rawat inap. Perawatan kanker, masa tunggunya 30 hari, sakit-sakit biasa penyakit kanker masa tunggunya 90 hari, sakit biasa 30 hari. Kalau kecelakaan tidak ada masa tunggu, penyakit khusus, ada 19 penyakit khusus dikecualikan di tahun pertama. Contoh stroke, atau mungkin diabetes, atau mungkin fistula di anus, atau sakit mah, atau miom, dan sebagainya. Ada kriterianya, nggak bisa di-cover di tahun pertama. Untuk biaya perawatan cuci darah hemodialisis pun juga di-cover, Bapak Ibu. Kemudian manfaat. Nah, luar biasanya kalau kita beli
Pro Solusi Sehat Syariah, maka akan ada santunan pemakaman. Plus ada manfaat santunan dana marhamah yang nomor 3. Jadi bisa dapat 30 juta. Tetapi kalau yang konvensional hanya 15 juta. Nah, cover untuk Indonesia saja satu kamar isi satu per tahun 3 miliar untuk dana berobat dan bisa direfill setiap tahun. Dan apabila manfaat dana berobat 3 miliar ini tidak cukup, maka akan diambilkan dari Pro Solusi Sehat Limit Booster. Oke, saya lanjutkan ya. Ini tidak ada nilai tunainya karena saya lanjutkan. Nah, silakan. Ini dicentang semua. Kemudian saya mengikuti rekomendasi. Kemudian tinggal kita isi Surabaya. Contoh ya. Terus kemudian kita pencet tanda tangan. Misalnya sukses gitu ya. Kalau misalnya kecoret gitu ya, kita tinggal pencet batal. Nah, terus kemudian kita pencet lagi tanda tangan. Kita tanda tangan. Misalnya contoh seperti ini. Salah misalnya gitu ya. Kita pencet lagi tanda tangan. Kemudian kita pencet. Ini contoh saja ya. Kemudian jangan lupa pencet simpan. Nanti tanggalnya akan terisi otomatis. Kemudian untuk tenaga pemasarnya. Kita isi juga. Kita pencet tanda tangan. Kemudian kita geser. Contoh ya. Kemudian kita simpan. Kemudian apabila ternyata belum ketemu nasabahnya, kita pencet tanda tangan nanti. Tapi kalau sudah, langsung kita pencet lanjutkan. Saya calon pemegang polis mengkonfirmasi bahwa saya calon peserta utama. Selanjutnya disebut Anda calon pemegang polis. Sebelum Anda melanjutkan pengisian SPAC, mohon informasikan kepemilikan polis Anda. Oh, enggak punya. Kemudian apakah ini untuk pengganti SPAC? Tidak. Kemudian kita pencet lanjutkan. Apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan bisa telepon saya 0821 3170 7657 atau tulis di kolom chat ya. Nanti akan saya bantu. Ini kotanya misalnya Surabaya. Kemudian statusnya menikah. Nah, ini nomor KTP-nya sudah langsung keluar ya. Kita jangan lupa pencet seumur hidup. Pendidikannya, katakan universitas, wajib pajak. Ini contoh ya, NPWP. Kita isi 123456789123456. Contoh saja. Apakah nama NPWP sama pemegang polis? Ya. Kalau tidak sama tinggal diisi namanya. Misalnya namanya sukses gitu ya. Kemudian pekerjaannya, nah jangan lupa nama tempat perusahaan bekerjanya PT Prudential Life Assurance, contoh saja ya. Terus kemudian jangan lupa alamat kantornya centang. Ini alamatnya sudah diisi karena tadi kita sudah lewat Brulit. Kode posnya 60236, contoh saja. Kecamatannya langsung keluar. Kemudian sedangkan kelurahannya nanti Anda perlu isi. Nah, kelurahannya misalnya Jemur Andayani, Jemur Sari, contoh ya. Kemudian sudah, kemudian tempat tinggal sudah diisi, kemudian kode posnya sama 60236, contoh saja. Kemudian langsung kelurahannya Jemur Andayani misalnya. Jemur Sari, contoh ya. Kemudian nomor telepon boleh diisi, nomor handphone sudah isi. Kemudian ini alamat surat menyurat, penghasilannya bisa gaji, komisi, bonus. Emailnya calon@yahoo.com. Ini contoh. Jangan lupa
polisnya harus yang elektronik, kemudian kirimnya melalui tenaga pemasar, berarti akan dikirimkan ke kantor pemasaran, kemudian agent ambil, kemudian baru dikirimkan. Atau langsung kalau melalui kurir dikirimkan oleh Prudential ke calon nasabahnya. Oke, saya lanjutkan. Akan ditanya apakah calon peserta utama dihasilkan di Prudential. Tidak. Kalau misalnya iya, ya tinggal diisi. Contoh ya, manfaatnya apa? Meninggal. Terus kemudian perusahaannya PT Prudential Life misalnya. Terus kemudian santunannya berapa? Misalnya 1 miliar. Kemudian akan ditanyai apakah substandard, tidak gitu ya. Kemudian kita tinggal pencet lanjutkan. Semoga tampilannya nanti bagus ya di YouTube-nya. Nanti akan ditanyai gaya hidup. Kita tinggal baca, kemudian apakah ada hobi berbahaya, apakah bermukim di luar negeri. Kita lanjutkan. Misalnya ditanyai tingginya 175, contoh saja. Beratnya katakan 70. Kemudian merokok tidak. Apakah minum alkohol? Tidak. Contoh ya. Apakah obat-obatan atau narkoba? Tidak. Jadi pastikan Anda cari nasabah yang sehat dan yang punya uang. Jangan nasabah yang sudah sakit ya Bapak Ibu. Apakah ada sakit kanker? Tidak. Ini riwayat keluarga ya, saudara, family. Kemudian ditanyai lagi. Apakah ada hubungan sakit jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya, asma. Kemudian apa tidak masuk. Kemudian apa 5 tahun ini ada tipes. Kemudian ada cerebral palsy atau gangguan mental. Apakah ada sakit-sakit yang lain? Kemudian apakah dianjurkan menjalani tes pemeriksaan? Tidak. Apakah sedang hamil? Tidak. Kita lanjutkan. Apakah mau top up? Tidak. Nah, setelah polis berminat mengikuti wakaf? Tidak. Kalau misalnya iya, nanti akan diisi penerima wakafnya. Oke. Tidak. Nama pemerintah misalnya suami. Contoh saja ya. Suami. Suami hubungannya berarti saudara suami. Nah, kemudian tanggal lahirnya jangan lupa ya. Diisinya tahun dulu, kemudian baru bulan dan tanggal. Nah, ini ada persentase yang harus dipastikan terisi. Kalau misalnya mau anaknya, ya tinggal ditambah penerima manfaat. Oke, kalau misalnya nggak jadi, tinggal dibatalkan saja. Oh, aduh, kok gabus. Bentar ya. Suami. Suami. Hubungannya suami, tanggal lahirnya, tanggal lahirnya sudah betul. Nah, ini diisi 100%. Nah, kalau misalnya mau ditambah penerima manfaat, ternyata nggak jadi, ya kita tinggal cancel. Kita lanjutkan. Kemudian, apakah virtual, tatap muka? Tidak. Kemudian dokumennya pilih. Ini ada pilihan KTP, SIM, paspor, KIMS, kitas, akta lahir. Ini coba kita pilih KTP. Nah, kemudian kita coba ambil foto. Contoh ya, kita ambil foto. Nah, terus kemudian kita tinggal centang. Nah, pastikan di bagian bawah ini sudah tercentang. Kita lanjutkan. Apakah ini mengisi amandemen? Tidak.
Kemudian tinggal diklik ini. Klik 1 selesai. Klik akad selesai. Klik pernyataan pemegang polis selesai. Syarat ketentuan selesai. Polis diterbitkan selesai. Kemudian di bawah ini ada mentransfer ke rekening calon pemegang polis. Misalnya Bank BCA. Kotanya Surabaya. Cabang katakan Darmo. Contoh nomor rekeningnya 0888888881. Contoh saja ya. Kemudian nama pemilik. Nah, tadi calon. Kemudian tinggal diketik setuju. Nah, tadi kan sudah tanda tangan. Nah, tinggal dipencet tanda tangan. Kemudian lanjutkan. Nanti akan ada tanda tangan lagi. Nah, di sini. Nah, di bagian tengah-tengah nanti ini ada yang harus dicentang. Nah, ini dia. Kemudian kita isi Surabaya. Jadi kalau misalnya Anda domisili di Jakarta, ya tinggal Anda isi Jakarta, kemudian pencet tanda tangan, kemudian ini. Nah, terus kemudian, ternyata misalnya kecoret, siiru. Kemudian kita pencet batal, kemudian kita tanda tangan lagi, batal gitu ya, reset. Kemudian kita pencet Surabaya. Kemudian kita tanda tangan lagi. Kita pencet tanda tangan. Contoh ya. Kita pencet tanda tangan simpan. Kemudian nanti di bagian ini ada tanda tangan tenaga pemasar juga. Kemudian kita pilih tanda tangan. Kemudian simpan. Nanti tanggalnya terisi secara otomatis. Jadi saya selaku tenaga pemasar dan sebagainya. Nah, ini ada dua pilihan. Kalau misalnya offline ya kita tinggal isi. Mau pakai Bank BCA, nanti dikasih arahannya ini, cara-caranya. Kita masukkan kartu ATM, kemudian masukkan PIN, transaksi lainnya, pembayaran, layar berikut, asuransi Prudential, 7250, pastikan itu ya. Terus kode bayarnya, nomor SPAJ-nya nanti terakhir keluar. Sama jumlah premi yang akan dibayar. Kemudian apakah mau atau debit? Ya, iya saja ya. Terus kemudian tinggal lanjutkan transaksi. Maka akan muncul nomor SPAJ-nya. Ini tidak saya lakukan karena nanti akan jadi sebuah proposal. Nah, kalau misalnya online, halnya yang sama, kita pilih lanjutkan transaksi. Kemudian pastikan koneksi internetnya bagus. Kita pencet lanjutkan transaksi. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke PruPayLink atau payment.prudential.co.id. Nah, seperti ini. Nah, saat pembayaran kita bisa memilih berbagai cara, baik pakai kartu kredit, baik auto debit rekening yang sudah bisa SKPR sekarang mandiri, kemudian bisa lewat OVO, atau kita bisa lewat ATM. Jadi banyak pilihannya Bapak Ibu. Nah, pastikan auto debit ya. Oke. Kemudian jangan lupa dicentang ini. Nah, saya setuju. Kemudian bayar. Nanti akan dimintain nomor kartu kredit Bapak Ibu, kode CVV yang di halaman belakang. Nah, ini preminya. Nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsa, YY, CVV, nomor kartu bayar. Nanti akan muncul tampilan OTP. Jadi pastikan nomor handphone yang terdaftar di kartu kredit tersebut bisa menerima SMS supaya kode OTP-nya bisa dimasukkan. Setelah itu jangan lupa bukti bayarnya Anda screenshot atau Anda foto supaya Anda punya pegangan bahwa Anda sudah bayar. Kemudian setelah itu bukti bayarnya Anda tutup, kemudian Anda submit. Apabila yang kita submit tidak ada permintaan lagi, maka tertulis 0, kita submit, selesai. Semoga bermanfaat guys, terima kasih, sehat selalu, tetap semangat, tetap
Sejahtera selalu, jangan lupa di subscribe ya, like, dan di share ke teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap sehat, God bless you all, bye.